Baik, terima kasih Pak Leo. Selamat pagi teman-teman siswa dan siswi SMA Santo Paulus Pontianak. Salam kenal, salam hangat. Kami dari Politeknik Tonggak Ekuator pada hari ini akan sedikit berbagi menjelaskan mengenai Politeknik Tonggak Ekuator, dan harapannya semoga ini selain memberi informasi bagi teman-teman juga bisa menjadi salah satu opsi ketika teman-teman berpikir untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat Pak Jun dan Pak Sudah, Greg? Bu Sudah ya? Dea. Ya. Oke, kita kenalan dulu sedikit. Hari ini di weekend ini kita bawa saja suasana lebih santai. Bagi teman-teman yang dulu kita ketika sebelum pandemi ya, sebenarnya Poltek dan Paulus lokasinya tidak terlalu jauh nih. Kata orang mungkin kepleset nyampe nih. Jadi sekitar beberapa langkah saja, paling paling sekitar 5 menit ataupun 2 menit juga bisa sampai di Politeknik Tonggak Ekuator dari SMA Santo Paulus. Jadi kalau SMA Santo Paulus berada di belakang katedral, Politeknik Tonggak Ekuator ini agak maju dikit ke arah Mall Matahari ya, jadi ke arah sana. Oke, untuk institusi kami ini sudah terakreditasi baik sekali. Nah, beberapa ada yang masih pakai B, A, C, dan huruf-huruf lainnya. Nah, kalau kami sudah terakreditasi dengan standar yang kriteria penilaian yang terbaru. Jadi, baik sekali ini kurang lebih di atas B sedikit ya. Jadi setara dengan B tapi lebih sedikit. Kemudian untuk setiap program studi yang kami miliki itu semua telah terakreditasi B. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk dari segi tingkatan yang telah diakui oleh pihak pemerintah ya, dari BANPT di sini. Baik, nah kita kenalan sedikit nih, namanya Politeknik Tonggak Ekuator. Nah kalau dengar panjangnya ini teman-teman dari SMA Santo Paulus mungkin tidak terlalu familiar, tapi sering dengar nih Poltek, Poltek, Poltek. Nah Poltek ini adalah singkatan dari Politeknik Tonggak Ekuator ya. Kami berlokasi di Jalan Fatimah, itu ya di seberangnya Mall Matahari, itu ada jalan masuk di situ. Dan kami ini merupakan salah satu institusi perguruan tinggi yang ada di Pontianak. Jadi kalau teman-teman berniat untuk melanjutkan studi nih dan mikir-mikir, wah kayaknya nggak pengen jauh-jauh deh di Pontianak aja, ya Poltek bisa menjadi salah satu opsi yang baik untuk teman-teman. Kami telah berdiri sejak tahun 2002 dan kami berkutat di ranah bidang pendidikan vokasi, dan juga di sini kami berfokus untuk menghadirkan lembaga pendidikan profesional yang bersifat universal dengan memberikan pengalaman belajar dan latihan menuju pembentukan kemampuan profesional dalam ilmu pengetahuan dan aplikasinya. Oke. Nah, sedikit berbicara antara politeknik, terus universitas, kok ada beda-beda sih? Bu, kok kayaknya tadi ada yang dari sekolah tinggi, ada yang dari sekarang nih sedang membahas politeknik, kok ada yang universitas. Nah, secara garis besar sebenarnya pendidikan di perguruan tinggi itu dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi dua sisi, ada yang bidang vokasi, ada yang di akademik ya. Jadi vokasi ini yang familiar teman-teman dengar dengan jalurnya ini yang ada diploma 1, 2, 3, 4 ataupun sekarang setara dengan sarjana terapan ya untuk diploma 4-nya. Sedangkan kalau jalur akademik ini
yang sarjana, misalnya SH, SM, dan teman-temannya. Dan sebenarnya perbedaannya ada di mana sih? Antara vokasi dan akademik ini mirip dengan SMA dan SMK. Pada dasarnya itu setara gitu. Sama saja kok tingkatannya. Hanya saja orientasinya yang berbeda. Oke. Kalau vokasi, dia lebih berorientasi pada praktik. Jadi penekanannya pada praktik. Sedangkan kalau dia di jalur akademik, ini orientasinya lebih kepada kurikulum. Jadi pembelajarannya akan berfokus pada teoritik gitu. Jadi kalau teman-teman lebih menyenangi berkutat dengan hal-hal yang praktis gitu, yang bersifatnya diimplementasikan praktik, ya vokasi akan cocok. Atau teman-teman yang lebih menyenangi keilmuan gitu, senang belajar teori, ya lebih cocok di akademik. Ya, tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk satu sama lainnya, karena pada dasarnya setara, hanya orientasinya saja yang berbeda. Untuk lulusan ya, jadi kalau untuk vokasi ini lulusannya sudah disiapkan untuk memiliki wawasan yang luas gitu. Terus siap nih untuk terjun ke dunia kerja dan dunia usaha. Sedangkan kalau untuk lulusan akademik lebih menekankan kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi nantinya para calon mahasiswa misalnya yang ingin mengambil jalur akademik ya akan berkutat di pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara untuk vokasi kami menyiapkan ke ranah bekerja gitu ya. Jadi ketika lulus menghadapi dunia kerja itu sudah siap. Untuk masa studi relatif sama. Kalau vokasi dia sistem paket ya, jadi sudah terstruktur biasa 4 tahun. Sedangkan kalau akademik kurang lebih 4 tahun. Oke, nah sekarang kita berbicara mengenai apa saja program studi yang ada di Politeknik Tonggak Ekuator. Di Politeknik Tonggak Ekuator ada 3 program studi nih teman-teman. Jadi ada English for Business and Professional Communication, ini di tingkatan diploma 4 atau setara dengan sarjana terapan ya sekarang sebutannya. Sedangkan untuk budidaya tanaman pangan dan teknologi pangan, ini pada diploma 3. Oke, nah karena waktu yang relatif terbatas, pada hari ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai English for Business and Professional Communication, di mana kebanyakan nih anak Paulus masuknya di prodi ini nih. Oke. Nah, untuk program studi English for Business and Professional Communication ini sebenarnya kita akan belajar apa sih di dalamnya? Atau ini cocok untuk orang yang berminat ke arah mana sih? Nah, English for Business and Professional Communication ini lebih menyiapkan lulusan untuk menjadi entrepreneur, di mana dia juga mampu untuk masuk ke ranah dunia bisnis ataupun dunia kerja. Nah, kami membekali para mahasiswa kami yang masuk di program studi English for Business and Professional Communication ini dengan kemampuan berbahasa Inggris, manajemen bisnis, akuntansi bisnis, komputer, dan komunikasi. Wah, kenapa banyak sekali kayaknya yang dipelajari? Ya, karena memang itulah sekarang tuntutan di dunia industri, di dunia kerja ya. Jadi semakin banyak skill ataupun pemahaman bidang yang bisa kamu pelajari, kamu akan lebih dipertimbangkan nih di dunia pekerjaan. Oke, kemudian lulusan-lulusan kami di program studi English for Business and Professional Communication itu tersebar ke banyak bidang ya. Secara garis besar ini ada beberapa bidang, ada penerjemahan, ada pengajaran, ada yang jadi wirausaha, ada yang jadi marketing juga di beberapa perusahaan. Kemudian ada juga yang menjadi akuntan ataupun bekerja di bidang perpajakan, perbankan ya di Pontianak, mayoritas bank-bank di Pontianak itu semua ada nih lulusan Politeknik Tonggak Ekuator, karena sebegitu dipercayanya lulusan kami untuk bekerja di bidang itu. Kemudian
perusahaan retailing, barang ataupun jasa. Nah, unggulnya apa nih? Kenapa harus berkuliah dan mengambil program studi English for Business and Professional Communication? Yang pertama itu ketika teman-teman ini mengambil program studi ini, teman-teman nanti akan mendapatkan perpaduan ya antara kemampuan berbahasa Inggris, berkomunikasi, dan berwirausaha. Jadi semua itu dapat nih di dalam program studi ini. Kemudian mendapatkan pelatihan hard skill yang juga dibutuhkan untuk seorang entrepreneur, misalnya database dan web design. Selain itu juga mengembangkan soft skill. Jadi kita tidak hanya berkutat di hard skill, tapi juga soft skill yang disiapkan agar lulusan kami juga siap nih terjun di dunia kerja, yaitu di professionalism, optimism, low profile, thoughtfulness, empathy, dan quality. Ya, ini kepanjangan atau makna dari Poltek ya. Jadi soft skill ini yang juga nanti akan dibekali kepada para lulusan agar ketika bekerja punya nih soft skill, profesionalisme, optimisme, low profile, thoughtfulness, empathy, dan juga quality. Nah, untuk di program studi English for Business and Professional Communication, di saat ini final project yang kita laksanakan ini tidak lagi hanya skripsi ya. Jadi kalau teman-teman berpikir, wah masuk universitas atau masuk perguruan tinggi nanti akan menyusun skripsi, wah masuk Poltek nanti akan menyusun skripsi dalam bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Nah, di saat ini kita merancang untuk lulusan di Politeknik Tonggak Ekuator ini tugas akhirnya nanti akan berupa final project. Ada beberapa opsi di sini, ada translation project itu yang berkutat di ranah bahasa Inggris dan nanti mentranslate beberapa hal. Kemudian business project ya yang menyenangi bisnis akan berconcern di sini. Kemudian applied research project ini untuk yang menyenangi research ya. Kemudian digital marketing content ini yang membuat konten-konten pemasaran digital yang ranahnya ke arah pemasaran. Kemudian content production project misalnya membuat konten-konten acara seperti membuat podcast ataupun membuat talk show ataupun play performance. Nah, hal-hal yang semacam itu. Selain itu juga di Poltek kita juga ada magang nih, magang atau internship. Nah, internship di Poltek ini ada dua jenis, ada yang industrial internship, jadi kalian magang ke perusahaan-perusahaan atau ke bidang-bidang industri. Ada juga magang entrepreneur ya, entrepreneurship, jadi magang kewirausahaan. Dan yang nanti tentunya juga dibimbing nih oleh para dosen-dosen yang ada. Nah, ini adalah gambaran ketika teman-teman berkuliah di Politeknik Tonggak Ekuator. Gambaran ini adalah ketika sebelum pandemi ya tentunya, jadi bisa dilihat saat sebelum pandemi kita melakukan banyak aktivitas, ada yang di perpus ya, di perpustakaan juga bisa berdiskusi dengan kelompok, kita juga memiliki lab komputer, kemudian di ruang kelas juga, terus ada kuliah-kuliah umum, dan juga ada kunjungan-kunjungan industrial ke industri-industri yang sesuai ya, misalnya ini contohnya di perhotelan. Oke, di Poltek juga kita lebih menekankan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa vokasi ini lebih menekankan kepada praktik. Maka ujian-ujiannya juga bersifat implementasi, kemudian ada simulasi dan juga praktik. Jadi penekanannya seperti itu. Nah, contohnya ini seperti yang ada di mata kuliah banking ya, banking management itu siswanya diminta untuk melakukan simulasi. Jadi kita meminta para mahasiswa untuk
mensimulasikan nih kegiatan di perbankan itu seperti apa. Jadi ada yang menjadi teller, ada yang menjadi customer service, ada yang menjadi kliennya gitu ya, menjadi nasabahnya. Yang nanti implementasi ini dinilai oleh juga para praktisi yang bekerja di bidangnya ya. Jadi kita meminta para alumni yang telah bekerja di bidang tersebut, contohnya kalau ini perbankan, untuk menilai nih apakah sudah cocok nih, apakah sudah seperti ini memang di realitasnya di dunia perbankan. Nah, selain itu kita juga ketika Dies Natalis atau ulang tahun Poltek, biasanya kita juga ada kegiatan-kegiatan bazar yang dimana di situ mahasiswa melakukan praktik nih, praktik untuk kewirausahaan. Jadi di situ mereka membuat ide, terus juga menerapkannya, jadi menyiapkan suatu usaha di mana persiapannya itu dilakukan oleh mereka dan nanti hasil dari yang mereka terima dari usaha tersebut ya buat mereka sendiri juga. Jadi mereka betul-betul mencoba nih untuk menjadi wirausaha seperti apa. Nah, sebelum pandemi pun kami sudah mulai masuk ke ranah digital ya. Concern kami untuk menggunakan less paper gitu ya, jadi paperless kami wujudkan lewat ujian-ujian yang bersifat digital. Jadi kalau dulu mungkin wah kayaknya kalau ujian masa buka HP, masa buka laptop. Nah, kalau di sini malahan buka HP dan laptop karena mengerjakan soalnya itu secara digital ya. Jadi di Poltek itu sebenarnya tidak terlalu kaget untuk ketika pandemi kemarin karena sebenarnya kami sudah menyiapkan itu dan sudah terbiasa dengan hal tersebut. Oke, nah ini beberapa fasilitas kami. Jadi kami punya ruang kelas yang memadai untuk kapasitas 30-an orang ke atas per kelasnya. Kemudian perpustakaan dengan koleksi buku. Kemudian kami juga punya ruang teater, aula, dan juga lab komputer kami yang beberapa tahun belakangan ini digunakan untuk tes CPNS karena komputer kami dipercayai memiliki spek yang baik ya. Dan kemudian ada lab akuntansi, ada lab biologi, kimia, tanah bagi mereka yang masuk di program studi budidaya tanaman pangan dan teknologi pangan. Kemudian kantin, lahan praktikum, fotokopi center, parkiran, dan asrama. Kami juga memiliki unit kegiatan mahasiswa yang sayangnya karena lagi pandemi nih, karena kita dilarang melakukan aktivitas yang berkumpul secara fisik dan berkerumun, maka unit kegiatan mahasiswa ini untuk sementara waktu masih divakumkan ditiadakan dulu sementara, tapi semoga semester depan sudah bisa beraktivitas lagi di kampus. Nah, unit kegiatan mahasiswa kami ada basket, volley, futsal, paduan suara, tarian tradisional maupun modern dance club. Nah, untuk saat ini juga Poltek punya beberapa unit-unit kegiatan mahasiswa lainnya. Jadi kalau teman-teman misalnya berniat nih untuk, wah kita pengen bikin klub e-sport apa kayak gitu. Nah, silakan diajukan kepada badan eksekutif kami yang nanti akan dibentuk nih badan untuk unit kegiatan mahasiswanya. Di Poltek juga sudah punya e-sport team gitu ya, jadi sudah punya tim e-sport untuk beberapa yang sudah mengikuti beberapa lomba di tingkatan baik regional maupun setiap kompetisi tertentu. Oke. Nah, ini beberapa prestasi yang dimiliki oleh Politeknik Tonga Ekuator yang diperoleh baik oleh para dosen maupun baik secara institusi maupun oleh para mahasiswa.
Ya, jadi di sini salah satunya akreditasi kami sudah masuk kepada tingkatan baik sekali dan juga program studi semua sudah sudah dinilai dan mendapat akreditasi B oleh BAN PT. Kemudian untuk prestasi kami ada di bidang akademik maupun non akademik. Misalnya kami pernah mengikuti International Debating Championship di Kucing, Sarawak. Kemudian ada yang di ranah-ranah olahraga seperti mengikuti Petrus Cup, mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum di Untan juga tim basket kami. Kemudian ada juga yang ikut kompetisi taekwondo dan ada juga yang di ranah-ranah seni art seperti modeling, terus juga misalnya untuk di ranah akademik ada mengikuti program kreativitas mahasiswa ya, PKM, kemudian di ranah kewirausahaan. Kami juga di ranah vokasi mendapat peringkat ke-19 nih sebagai vokasi se-Indonesia yang aktif di bidang kemahasiswaannya ya. Jadi untuk Poltek mendapat peringkat 19. Selain itu, kami juga pernah mendapat penghargaan sebagai kampus terbaik nomor 1 dalam aspek kerapian, kebersihan, dan keindahan di Kalimantan Barat. Oke, nah ini pada tahun 2017 diberikan oleh Kemenristek ya, waktu itu masih di Kemenristek, belum bergabung dengan Kemendikbud. Nah, Kemenristek ini memberi penghargaan kepada kami karena memang kampus kami itu bisa dibuktikan lah kalau teman-teman ingin melihat untuk seberapa rapi sih, seberapa bersih, dan seberapa indah kampus kami bisa berkunjung ke Politeknik Tongga Ekuator, nah, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Kami juga menjadi kampus terbaik nomor 1 untuk kategori Politeknik Swasta se-Kalimantan pada tahun 2017. Selain itu kami juga bekerja sama, kami menjalin kerjasama dengan banyak pihak, tidak hanya pada satu bidang, tapi juga pada sektor-sektor yang beragam. Di situ misalnya ada Telkomsel juga, kami juga bekerja di perbankan, ada Mandiri, ada BCA, ada di ranah universitas, misalnya di Kansas University, terus juga ada yang di Aptisi, terus ada juga ranah-ranah industri lainnya, misalnya di Indofood, terus juga Carrefour, ataupun Sanvera ya. Kami juga bekerja sama ini baik itu dalam bentuk mengadakan seminar, webinar, atau kuliah umum, atau workshop, atau perjanjian MOU, dan juga kampus recruitment. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga kadang melakukan rekrutmen nih. Jadi mahasiswa Poltek nanti yang sudah semester akhir, yang sudah mau siap nih untuk bekerja, untuk terjun ke dunia kerja, dan sedang mencari pekerjaan, nanti bisa mengikuti nih kampus rekrutmen yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan ini. Mereka merekrut lulusan kami karena lulusan kami juga memang sudah dilihat nih kualitasnya dan sudah dipercaya untuk di beberapa perusahaan. Oke, nah ini informasi yang penting untuk teman-teman yang tadi mungkin sudah mendengar penjelasan saya. Jadi untuk informasi perkuliahan di Politeknik Tongga Ekuator itu kita melaksanakan perkuliahan ada di pagi hari dan sore hari ya. Ada 2 opsi. Di pagi hari itu untuk hari Senin hingga Kamis, kemudian untuk sore hari itu di hari Senin hingga Jumat. Oke. Dan untuk waktunya di pagi hari itu jam 8 hingga jam 13 atau jam 1. Kemudian untuk sore hari itu di pukul 5 hingga pukul 9 malam. Untuk sejauh ini, untuk kuliah pagi ini tentunya jika memenuhi kuota ya. Hanya saja sejauh ini para mahasiswa itu mengambil yang sore. Kenapa? Karena mahasiswa Poltek itu kebanyakan kuliah sambil bekerja. Jadi di pagi hari mereka bekerja terlebih dahulu, kemudian di sore hari mereka berkuliah nih. Tadi saya bilang kuliah sambil bekerja ya, jadi
bukan kebalik nih, bukan kerja sambil kuliah, tapi mereka kuliah dulu, concernnya di kuliah, dan memenuhi atau ingin mandiri gitu untuk membiayai perkuliahannya atau ingin terjun ke dunia kerja tapi sambil berkuliah tadi, ya jadi mereka di pagi hari akan kerja dulu, kemudian malamnya kuliah. Untuk masa studi, untuk diploma 3, yaitu di budidaya tanaman pangan dan juga teknologi pangan, itu masa studinya 3 tahun, sedangkan untuk diploma 4 atau sarjana terapan, ini masa studinya 4 tahun. Oke, nah bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di Poltek, di Politeknik Tonga Ekuator, kami sudah mulai memasuki masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi untuk periode-periode, ada beberapa periode, ada Expo, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, untuk Expo ini sudah dimulai ya pada bulan Oktober. Nah, bulan Oktober ini sudah sedang tes nih di hari ini bagi yang mendaftar di bulan Oktober. Nah, masih ada lagi periode Expo pada periode dari Januari hingga Februari yang nanti akan tes masuk pada tanggal 7 Februari ataupun 5 Maret. Nah, jika teman-teman masuk di periode Expo, ini teman-teman tentunya mendapat prioritas nih. Jadi dari segi kuota yang setiap kelas, karena kuotanya terbatas ya. Jadi teman-teman diprioritaskan jika mendaftar di periode Expo. Kemudian akan melakukan tes wawancara ya, jadi hanya akan melakukan tes wawancara, tidak ada tes tertulis nih. Wawancaranya juga wawancara yang jika teman-teman misalnya, wah katanya wawancaranya, dengar-dengar nih misalnya, dengar-dengar dari yang sudah ada di Poltek, wawancaranya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, wawancaranya ini tidak perlu teman-teman khawatirkan ya, karena bahasa Inggrisnya ini masih bahasa Inggris yang basic ya. Jadi di sini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman misalnya, wah bahasa Inggris nih wawancaranya jadi takut. Enggak lah. Saya percaya lulusan Paulus, ya anak-anak Paulus itu dari segi skill-nya sudah baik ya, karena banyak juga anak Paulus yang ada di program studi English for Business and Professional Communication. Kemudian biaya untuk gelombang Expo ini tentu lebih murah ya dibanding gelombang 1 dan gelombang 2. Di kami juga ada beasiswa, ya. Beasiswa ini diberikan kepada para teman-teman yang punya prestasi di ranah akademik. Oke, yang punya peringkat 1, peringkat 2 dan 3 dan hingga peringkat 5 ya. Nah, di sini ada keringanan dana pengembangan untuk ketika teman-teman masuk nanti ada dana pengembangan. Nah, dana pengembangan inilah yang dibeasiswakan dan mendapat keringanan nih ketika teman-teman memiliki prestasi baik di ranking 1 hingga ranking 5 dengan syarat-syarat seperti ini. Selain itu juga kami ada beasiswa-beasiswa lainnya yang membantu tentunya teman-teman ketika berkuliah. Ada yang beasiswa KIP kuliah, misalnya itu yang bantuan dana dari pemerintah, ada juga beasiswa akademik lainnya. Nah, untuk teman-teman yang berminat, itu bisa melakukan pendaftaran atau mencari-cari informasi. Misalnya yang saya jelaskan di sini masih kelewatan tadi atau terlupakan, atau ingin melihat lagi informasi ini, bisa teman-teman akses di website kami di www.poltek.ac.id ya. Jadi bisa lihat di poltek.ac.id, kemudian ataupun dengan reach kami melalui WA, melalui WhatsApp kepada admin kami di nomor 0812-5771-8282. Oke. Atau bisa juga dengan mengakses Instagram kami, di sana ada informasi-informasi terkait apa yang telah kami lakukan, apa informasi terkini yang ada di Politeknik Tonga Ekuator pada dengan username politeknik_tonggak_ekuator. Oke, nah
materi kami sekian, tapi setelah ini saya izin untuk share video dulu ya Pak Leo, tidak masalah ya? Ya, silakan Bu. Oke, saya akan share video. Ini gambaran mengenai kampus kami, mengenai gambaran fasilitas dan apa yang ada di kampus kami.
Baik, nah seperti itulah gambaran kampus kami dan apa yang telah kami lakukan. Jadi tadi dilihatkan di akhir kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung pada saat masa sebelum pandemi ya. Tentunya di saat masa pandemi juga kami tetap melakukan aktivitas perkuliahan dan tetap ada praktik ya, yang tentunya tetap memerhatikan protokol kesehatan. Baik, saya akan share untuk informasi terkait biaya. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh dicantumkan terlebih dahulu di kolom chat agar nanti kita jawab ya. Oke, untuk biaya kuliah, nah, jadi jika teman-teman berminat nih untuk biaya kuliah, bisa dilihat di sini untuk gelombang Expo itu akan jatuhnya lebih murah ya teman-teman. Nah, jadi di sini tadi di slide dijelaskan bahwa akan ada beasiswa dana pengembangan bagi yang berprestasi ya, berprestasi akademik dari ranking 1 hingga ranking 5. Nah, itu maksudnya adalah beasiswa itu dikenakan ke biaya dana pengembangan di sini ya. Dana pengembangan ini hanya dibayarkan 1 kali ketika teman-teman masuk kuliah. Nah, secara total di awal teman-teman masuk itu untuk Expo itu teman-teman akan membayar sekitar 8.475.000 ya. Nah, tenang saja teman-teman, ini bisa dicicil dan tadi jika teman-teman memiliki prestasi akademik bisa mendapat keringanan yang lebih lagi ya. Dan kalau untuk juara umum itu dibebaskan ya Pak Junardi untuk dana pengembangannya. Ada pengembangannya, Untuk juara umum itu dibebaskan ya Pak Jun? Ya, juara umum dibebaskan untuk SPP dan dana pengembangan. Cukup bayar kain jas alma mater aja. Jadi cukup bayar 875 untuk yang juara umum 1. Bukan juara kelas ya, ada dia juara umum. Jadi keseluruhan. Oke, nah kemudian untuk yang kalau teman-teman mendaftar di gelombang 1 nih, perbedaannya ya cukup lumayan ya. Jadi kalau di gelombang 1 nanti untuk total biaya itu sekitar 9 jutaan gitu ya, 9.175.000. Nah, makanya teman-teman mumpung sedang masa gelombang Expo, ini boleh bagi yang berminat, silakan mendaftar ke Politeknik Tonggak Ekuator ya. Dan juga tentunya ada beasiswa lainnya yang nanti akan diinformasikan ketika teman-teman bisa cek di website, ada beberapa info terkait beasiswa juga di situ. Baik, ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Pak Junardi ataupun dari Pak Banti? Mungkin sesi bertanya dulu. Tidak ada, iya. Ya, oke. Dipersilakan kepada para siswa-siswi yang ingin bertanya. Oke. Apakah ada beasiswa non-prestasi? Baik, Pak Jun mungkin bisa Baik, dibantu untuk untuk menjawab. beasiswa ya jadi untuk yang beasiswa ya kita ada program KIP kuliah ya. Itu adalah program dari bantuan pemerintah ya. Jadi kampus kami dipercayakan untuk menyelenggarakan program KIP kuliah. Nah, jadi tapi program KIP kuliah ini ya mohon maaf sekali untuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi ya. Nah, jadi kalau misalnya dipenuhi dari syarat-syarat yang diberikan oleh program KIP kuliah, ya maka akan diberikan beasiswa 100%. Jadi Anda tidak perlu membayar SPP pendaftaran, ya. Jadi cukup dan juga akan mendapatkan biaya hidup, ya, mendapatkan uang biaya hidup yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk beasiswa itu yang untuk yang non prestasi. Tapi kalau misalnya adik-adik ada mendapatkan prestasi akademik atau non akademik melewati perlombaan, ya itu bisa lewat yang namanya adalah dari yayasan. Jadi sifatnya itu adalah pengajuan, tetapi besaran beasiswanya itu ditentukan dari prestasi yang
yang pernah diterima, gitu, yang pernah didapat. Ya, jadi yang untuk beasiswa non prestasi itu untuk yang program kuliah. Nah, untuk yang kita lebih banyak di prestasi untuk yang akademik ya ataupun non akademik juga yang dari peringkat kelas. Begitu, Messi. Semoga bisa jawab ya, Messi ya. Baik, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik Pak, terima kasih ya. Oke, apakah fasilitas ruang fotokopi dan teater bebas diakses mahasiswa? Dari Desti. Ya, jadi untuk ruang fotokopi, ya, ini kita bicara sebelum pandemi lah ya. Kalau setelah pandemi memang kita masih membatasi mobilitas ya. Jadi untuk perkuliahan tatap muka memang kita rencanakan untuk diselenggarakan di semester depan ya. Nah, tapi untuk yang kalau misalnya memang diselenggarakan ya tentu fotokopi bebas diakses ya. Tapi memang bukan fotokopinya gratis ya adik-adik ya. Memang fotokopi itu harus bayar. Nah, untuk ruang teater ya itu memang bisa diakses untuk adik-adik, tapi memang biasanya dipakai untuk kelas juga. Karena kan ada kelas kita yang mata kuliah play performance. Nah, itu membutuhkan ruang teater. Tapi kalau misalnya tidak merasa butuh pada saat mungkin UKM ya, itu adik-adik bisa ya. Nanti ajukan saja peminjaman kepada kampus ya. Nanti memang dilihat kalau memang tujuannya untuk dipakai gedung tersebut untuk apa gitu. Ya, semoga bisa jawab ya, Desti ya tadi. Desti. Ya, Desti tadi. Baik, selanjutnya ada dari Laila. Apakah jurusan English for Business and Professional Communication mengajarkan Inggris dari awal? Ya, bantu jawab mungkin ini. Boleh, silakan Pak Subanti, silakan. Ini Pak Subanti kebetulan dosen yang dari mengajar bahasa Inggris adik-adik. Iya, iya. Saya juga alumni Santo Paulus ya. Oh. Nah, jadi saya senior kalian ya. Saya lulus tahun berapa ya? 91, udah lama ya. Belum ini kalian belum lahir ya. Saya belum lahir juga. Master ya, Pak? Iya, amatir Santo Paulus ya. Oke. Iya, kami jadi jangan khawatir ya. Jadi basic sekali kami ajarkan ya. Jadi jangan pikir langsung masuk langsung sulit, tidak ya. Ada structure kami benahi ya. Juga ada matrikulasi ya. Kan wawancara tuh atau tes ya. Nah, kalau kami merasa Inggris masih perlu dibenahi, jadi nggak usah takut ya, wawancara itu hanya untuk menunjukkan level mana kemampuan bahasa Inggris kita ya. Kemudian jika perlu matrikulasi atau perlu, kita akan kasih ya sebelum mulai kuliah. Jadi ada dosen-dosen mengajarkan tambahan bahasa Inggris ya. Kedua, mata kuliahnya juga yang jangan pikir langsung advance, tidak ya. Ada structure ya, jadi dibenahi. Juga ada speaking, sangat basic, baru nanti semester 2, 3 baru agak intermediate dan sebagainya. Jadi tak usah khawatir ya. Dosen juga membantu ya di luar jam kuliah ya. Seperti saya kadang sekarang kan nggak bisa ketemu ya, Zoom ya. Jadi mahasiswa yang perlu pembenahan, misalnya struktur saya masih lemah ya, atau kita kasih gratis ya pada saat weekend ya. Biasa saya kumpulin Zoom, benahi cara praktis menguasai grammar gitu. Ya, itu semua ada konsepnya. Kalau menguasai konsep grammar dan sebagainya itu tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Ya, itu jawaban saya ya. Jadi tidak usah khawatir. Gitu Pak Jun, Pak Bude ya. Nah, itu tadi Pak Greg sudah berbagi ya, teman-teman. Jadi jangan khawatir, tentu kita bimbing kok. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Robertus Alvin. Apakah Poltek menerapkan magang? Ya, benar ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ya, jadi ada magang. Magang ya, mulai dari tahun lalu, tahun 2020, dari prodi kita sudah menerapkan 2 jenis magang, yaitu magang industri dan magang kewirausahaan. Jadi tergantung dari minatnya adik-adik di mana. Dan dua-duanya memang dibimbing oleh dosen pembimbingnya dan supervisor lapangan, istilahnya seperti itu. Walaupun yang magang kewirausahaan itu juga ada pembimbing lapangannya, seperti itu. Boleh dari kampus pendidikan ataupun dari Anda memilih mentornya. Nah, termasuk yang tempat PKL juga ya, yang magang industri. Adik-adik juga bisa milih ya, mau
kita pilihkan ataupun dari kalian pilih tempatnya sendiri. Nah, kalau untuk vokasi memang wajib kita menyelenggarakan magang. Ya, kita nggak bisa tidak menyelenggarakan magang karena kita sekali lagi tadi disampaikan oleh Bunda ya, kita menyelenggarakan pendidikan vokasi yang dimana itu kita lebih mempersiapkan mahasiswa itu untuk menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha seperti itu. Semoga bisa jawab ya, Robertus. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari host ya. Bagaimana teknis pembelajaran tatap muka terbatas di Politeknik Tonga Ekuator? Nah, untuk teknis pembelajaran ya tatap muka terbatas di Poltek ya. Jujur kita belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi kita punya pengalaman wisuda tatap muka di Poltek ya. Mungkin di Pontianak ini masih belum berani untuk wisuda luring, kita sudah berani wisuda luring ya. Jadi kita berani untuk menjaga wisuda luring, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya, adik-adik ya. Jadi mohon maaf kalau di Poltek ini cerewet kalau soal prokes ini adik-adik. Mungkin adik-adik juga suka kalau misalnya memang kampus cerewet ya soal prokes ya. Jadi kita sediakan masker ya, bahkan mahasiswa masuk kita minta ganti masker. Itu ya saat yang wisuda gitu ya. Tapi nanti di perkuliahan kita lihat gimana dulu. Tapi untuk yang wisuda kemarin mereka masuk udah ganti masker. Jadi kita nggak mau mereka pakai masker yang dari mereka bawa, tapi kita sediakan masker. Tempat cuci tangan sudah pasti ada, ya di titik luar itu sudah ada, maupun di gedung praktikum kami itu juga sudah ada tempat untuk cuci tangan. Hand sanitizer kami siapkan, termogan ada 3 yang standby, itu tidak perlu ditembak lagi oleh petugas, tapi sudah otomatis yang stand itu mungkin ada di pernah lihat di mall itu ya. Nah, punya kami termogannya ada 3 yang seperti itu. Juga nanti kapasitas kelas ya kita lihat rekomendasi dari wali kota. Nah, kita sudah kirimkan surat kepada wali kota untuk kita minta rekomendasi untuk pembelajaran tatap muka. Kita mau taat hukum ya, kita juga meminta izin kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tatap muka. Nah, kita ada planning tatap muka ini di pertengahan November ini ya. Nah, kita tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, kapasitas kelasnya kalau dari rekomendasi PPKM level 2 itu adalah 50%. Nah, jadi kita akan batasi kegiatan tatap muka itu sebesar 50%, seperti itu. Dan mohon maaf sekali lagi di kampus kami ini cerewet soal protokol kesehatan. Nah, karena itu untuk untuk menjaga kita dan melindungi kita bersama. Seperti itu, ya. Terima kasih, pertanyaan bagus. Baik ya, jadi untuk pembelajaran tatap muka terbatas tentunya kami juga akan tetap memperhatikan prokes ya, jadi tidak perlu resah dan gelisah ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut dari Laila ya. Apakah Poltek ada kos atau asrama untuk mahasiswa luar kota? Ada, ya adik-adik itu. Jadi kalau adik-adik berada di luar kota, ya kita ada asrama dan juga ada kos. Kita bisa mereferensikan kos ataupun asrama kepada adik-adik. Ya, jangan khawatir kalau misalnya adik-adik butuh kos atau asrama. Bisa dari rekomendasi kita ataupun adik-adik punya mau kenalan atau apa silahkan. Tapi kalau mau rekomendasi kita ada. Oke. Oke. Nah, 2 pertanyaan ini kurang lebih sama, jadi saya share lagi aja ya Pak Jun untuk silakan, ya. biayanya. Oke. Nah, ini untuk biaya awal pendaftaran itu teman-teman dikenakan biaya formulir terlebih dahulu ya. Jadi biaya formulir itu sebesar 200.000. Jadi ketika teman-teman mendaftar, nah tolong itu mendaftar untuk biaya formulirnya, kemudian disertakan dengan syarat-syarat nih, seperti yang tertera di sebelah sini ya. Kemudian untuk biaya per semesternya itu yang ini ya Pak Jun ya, yang 3,9 ini. Nah, jadi memang di awal kok besar banget tadi saya dengarnya 8 juta deh Bu gitu kan. Nah, 8 juta itu di awal ya teman-teman, di semester pertama ya, di semester awal yang masih bisa dicicil kok, bisa dicicil. Jadi itu tetap bisa dicicil.
Nah, di semester awal memang dikenakan biaya dana pengembangan, kemudian untuk kain atau jas alma mater, yang nanti beserta dengan SPP per semesternya, gitu. Makanya kok tadi mendengar nominal 8 ataupun 9 juta gitu ya, karena ini adalah biaya total di awal masuk. Hanya saja setelah masa-masa berikutnya, itu teman-teman akan berfokus pada biaya kuliah per semesternya ini ya. Jadi yang 3,9 ini. Oke. Kemudian cara bayarnya, nah itu Pak Jun bisa bantu jelasin mungkin? Ya, oke. Untuk cost ya, itu cost-nya terpisah ya dengan yang ada di Poltek ya. Jadi di Poltek itu kita tidak ada asrama ataupun kos khusus gitu ya. Memang kita ada asrama ya, tapi itu pengelolanya beda dan cost-nya juga pengelolaannya beda. Itu tidak masuk ke dalam ke dalam pendaftaran Poltek ya. Jadi kalau misalnya adik mau sewa asrama ataupun mau sewa kos, silakan adik bayar ke penyelenggaranya ya, ke tuan rumahnya di situ. Tapi kita bisa berikan rekomendasi adik memang yang mahasiswa kita memang banyak yang kosnya di situ ataupun ada asramanya di situ. Nah, untuk cara bayar SPP-nya ya, itu adik untuk DP pertama itu cukup bayar uang 2.500.000 ya. Jika memang memang mau cari-cari tambahan dana dulu, cukup untuk bayar DP awal 2.500.000. Sisanya adik-adik silakan bayar jika memang sudah ada uangnya tersebut. Nah, bayarnya itu menggunakan transfer ya, karena kita masa pandemi gitu kan, kalau ada susah untuk masuk ke Poltek ya, tinggal transfer aja ya. Transfernya ada ya di bawah kalau nggak salah Bu Dea, di Bank Mandiri. Oh iya, di sini ya. Ya, nah, oke, di situ ada transfer ke BCA dan transfer ke Bank Mandiri. Nanti adik-adik konfirmasi saja ke admin Poltek bahwa telah membayar, nanti kwitansinya akan diberikan secara virtual kepada adik-adik. Oke, mungkin saya langsung jawab ini ya, pertanyaan dari Laila ya, Bu Daya ya. Iya, Oke, untuk silakan Pak Jun. 19 ini masih tetap lakukan prakteknya. Kita menyelenggarakan pendidikan vokasi dan kita menyelenggarakan pendidikan praktek. Tentu kita masih ada melakukan prakteknya, tapi prakteknya itu memang tergantung dari kreativitas dari masing-masing dosen. Ya, dan mata kuliah Pak Subanti ini mata kuliah menarik, yaitu play performance ya Pak Subanti ya. Yeah. Melakukan drama menggunakan Zoom. Mungkin Pak bisa bercerita ya. Jadi kita tetap menyelenggarakan praktek tergantung bagaimana cara kreativitas dari masing-masing dosen itu. Iya. Ya. Biasa kita bagi grup ya, berempat, terus bebas buat naskah drama dan diperformkan di video kan, dan dikirim. Ya. Ada yang lakukan di outdoor juga, ada yang lewat Zoom. Jadi tergantung, kita kasih fleksibilitas sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Asal memperhatikan tentu protokol ini ya, kesehatan ya, seperti itu. Ya, bahkan bisa dilakukan di Zoom juga ya Pak. Bisa. Iya, itu ya. Jadi kita tetap melakukan praktek, kita tidak melupakan praktek ya. Jadi pikir walau masa pandemi ini membatasi ke kita praktek, tidak ya. Tetap kita selalu akan berpikir bagaimana caranya untuk bisa ada ujian prakteknya, ada praktikumnya seperti itu ya. Oke, itu Laila, makasih pertanyaannya bagus sekali. Oke, karena waktu kita juga sudah hampir habis nih Pak Junardi, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu. Pak Leo, saya mohon izin untuk mengajak para siswa-siswi berdokumentasi dulu. Ya, silakan. Oke. Kepada para siswa-siswi ya, jadi apapun pilihan teman-teman, tadi kami telah menjelaskan. Jika teman-teman tertarik, silakan menghubungi kami pada nomor-nomor yang telah tersedia ataupun melalui website. Kemudian kita akan dokumentasi terlebih dahulu, jadi silakan dinyalakan kameranya ya. Ada 2 slide di sini, saya akan screenshot terlebih dahulu untuk slide pertama, jadi mohon bersabar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sabar ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih kepada Pak Leo ya.
perwakilan dari Santo Paulus, dan juga kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih Pak atas kesempatan yang telah diberikan Paulus kepada kami dari Politeknik Tunggal Ekuator untuk memaparkan mengenai perguruan tinggi kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Junardi, Pak Subanti, dan Ibu Priscilla. Ya, semoga ini juga menjadi referensi anak-anak ke depan untuk memilih perguruan tinggi. Jadi kalau memang mau tahu lebih lanjut ya bisa menghubungi kontak person, atau bahkan juga bisa mengunjungi langsung di sana Ibu ya, karena dekat sekali kita. Oke, Ya betul Pak. untuk kontak jadi cukup sekian dulu. Terima kasih sekali lagi, salam sehat untuk kita. Ya, terima kasih. Oke, Pak Baik, Leo, terima kasih salam banyak ya. sehat, salam sehat semua Ana. siswa-siswi SMA Santo Paulus. Oke, salam sehat.